Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae, terus jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, wos wapi tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Biar kana nek diketok kan nek diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek keketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik, sithik wis mati cuma. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nah dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ini kok wayang kulit itu es penyet. Penyet itu urip ta mati? Mati. Nak dengul lah ijek. Wayang wong itu ora ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ki sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil
kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi, ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimakul. Engkau anggar sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat. Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh Pak besok sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada apa ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen omong-omongan tapi ngomongnya di pengiran ae. Ya ngomongnya ambek pengiran ae. Ke sholat itu munajah ma Allah. Ya omong-omongan tapi di pengiran. Nah omongan be manusia ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi yo enak wae ngendikan. Iya cuma nyen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Rasa baleni salat tembe tenan piye. Mbok mate kok sodok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa. Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa. Kerengnya didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh. Dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman zilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nek mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau kok takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bareng liwati mau. Bareng lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku.
Ayo Gus, bapak ya debat nggak apa-apa. Itu di Kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembakin nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk dadi Moskow dadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang terima kepala kok, dia jari Mustafa Geger itu. Nak sirah itu tempat di, nak tempat di Utara masalah. Biasanya di Mustafa gue. Gitu loh, pasti gitu ya. Nah kan? Loh, ada deh. Mustafa aja gak terima, kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tenggelar begitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh, gitu loh. Nah, sampean lanang. Lor. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, cara kula ya ora masalah. Perkara ya ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwatir. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kulo nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kulo ge nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin teng kulo ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane. Mboten kiai kulo kedadak kidul. Lah kula calon imame kula jek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omong ya. Mpun tek yang lor teng kidul wong kula kaul jenazah go guri wae roh kemene trimo lor mek kidul lho. Lah niku jenenge jenenge Gus Bak mpun sami napa. Menawa nek trimo salat lor mek kidul, umpama jenazah go guri wae aku roh kaule. Wah, meneng. Nek menane ki nak bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin Abdul Wahab terus hal ini. Bariku boleh ikut. Mohon Gus imbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik cek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah.
Karena dia tidak imam. Soal nglakoni tapi ora usah kecangkeman itu syarat. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku. Para gokong gitu kan. Nak lanang iku. Para sirah ya dekati napa jenenge? Ndek. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten. Ono imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang kiai sepuh wis ra mikir ngermaju. Mune dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik Pak kok. Kan kadang nak kitab kan kok diliyo desa kan gak niki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, udah nak wedok dekati apa kan? Boleh bener. Lah kan tahu dadi imam lho. Terus sampai jam mati di salati rufin. Pino tenan yakin saya. Lah sing jalur nang sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku mun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bae kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kealasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati. Kula niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ono iki sepuh itu kula sing imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat kados ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah kena ado buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan kayak apa susahnya. Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji-haji. Saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja. Enggak ada di belakang tetap di kamar mayat itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana Gus saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Mane ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mane ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah. Sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, eling-eling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Bon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sohi. Kalau tidak nikah sohi, tidak ada apa? Iddah.
Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tarif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya piye? Definisi ini. Masa kayak definisi ini? Iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut apa? Dukungan.